Halo semuanya, kami akan melakukan perhitungan penyusutan aset tetap menurut akuntansi dan menurut pajak pada perusahaan PT Inti Quality Indonesia. Nama anggota yaitu Lia Anissa, Lailan Safira, Marcelina Siagian, dan Maria Jelita Pasaribu. PT Inti Quality Indonesia ini terletak di Taman Anugerah Sampirejo Lestari Blok B nomor 9. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa, yaitu memeriksa kondisi suatu mesin. Data aset yang ada pada perusahaan sebagai berikut. Kita masuk ke perhitungannya. Yang pertama ada printer HP DeskJet GT5820. Printer HP DeskJet GT5820 dibeli 1 unit pada tahun 2022 seharga 950.000 dengan umur 5 tahun dan nilai sisa 500.000. Maka perhitungan penyusutan tahun 2023 dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Penyelesaian menggunakan kelompok 2. Metode garis lurus harga beli dikali 12,5% sama dengan 950.000 dikali 12,5% sama dengan 118.750 rupiah. Metode saldo menurun, penyusutan tahun 2022 950.000 rupiah dikali 25% sama dengan 237.500 rupiah. Sedangkan penyusutan tahun 2023 yaitu Rp950.000 dikurang Rp237.500 dikali dengan 25% sama dengan Rp178.125. Penyusutan menurut akuntansi Rp950.000 dikurang Rp500.000 dibagi 5 sama dengan Rp90.000. Penyusutan menurut pajak Rp950.000 dikurang 0 dibagi 4 sama dengan Rp237.500. Penyusutan menurut akuntansi Rp90.000 dikurang dengan penyusutan menurut pajak Rp237.500 hasilnya Rp147.500. Kedua ada laptop Infinix Inbox X2. Laptop Infinix Inbox X2 dibeli 1 unit pada tahun 2022 seharga Rp5.500.000 dengan umur 5 tahun dan nilai sisa Rp3.500.000. Maka perhitungan penyusutan tahun 2023 dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Penyelesaian menggunakan kelompok 1. Metode garis lurus, rumusnya harga beli dikali 25% sama dengan Rp5.500.000 dikali 25% sama dengan Rp1.375.000. Metode saldo menurun, penyusutan tahun 2022 Rp5.500.000 dikali 50% sama dengan Rp2.750.000. Sedangkan penyusutan tahun 2023 Rp5.500.000 dikurang Rp2.750.000 dikali dengan 50% sama dengan Rp1.375.000. Penyusutan menurut akuntansi Rp5.500.000 dikurang dengan Rp3.500.000 dibagi 5 sama dengan Rp400.000. Penyusutan menurut pajak Rp5.500.000 dikurang 0 dibagi 4 sama dengan Rp1.375.000. Penyusutan menurut akuntansi Rp400.000 dikurang dengan penyusutan menurut pajak Rp1.375.000 hasilnya Rp975.000. Yang ketiga ada kursi kerja. Kursi kerja dibeli 3 unit pada tahun 2024 seharga Rp320.000 dengan umur 5 tahun dan nilai sisa Rp100.000. Maka perhitungan penyusutan tahun 2025 dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Penyelesaian kelompok 1. Metode garis lurus, harga beli dikali 25% sama dengan Rp320.000 dikali 25% sama dengan Rp80.000. Metode saldo menurun, penyusutan tahun 2024 Rp320.000 dikali 50% sama dengan Rp160.000. Sedangkan penyusutan tahun 2025 Rp320.000 dikurang Rp160.000 dikali 50% sama dengan Rp80.000.
Penyusutan menurut akuntansi, Rp320.000 dikurang Rp100.000 dibagi 5 sama dengan Rp44.000. Penyusutan menurut pajak, Rp320.000 dikurang 0 dibagi 4 sama dengan Rp80.000. Penyusutan menurut akuntansi, Rp44.000 dikurang penyusutan menurut pajak Rp80.000 sama dengan Rp36.000. Yang keempat, ada meja. Meja dibeli 2 unit pada tahun 2024 seharga Rp200.000 dengan umur 5 tahun dan nilai sisa Rp50.000. Maka perhitungan penyusutan tahun 2025 dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Penyelesaian menggunakan kelompok 1. Metode garis lurus, harga beli dikali 25%, Rp200.000 dikali 25% sama dengan Rp50.000. Metode saldo menurun, penyusutan tahun 2024 sama dengan Rp200.000 dikali 50% sama dengan Rp100.000. Sedangkan penyusutan tahun 2025, Rp200.000 dikurang Rp100.000 dikali 50% sama dengan Rp50.000. Penyusutan menurut akuntansi, Rp200.000 dikurang 50% dibagi 5 sama dengan Rp30.000. Penyusutan menurut pajak, Rp200.000 dikurang 0 dibagi 4 sama dengan Rp50.000. Penyusutan menurut akuntansi, Rp30.000 dikurang penyusutan menurut pajak Rp50.000 sama dengan Rp20.000. Yang kelima ada lampu flip-flop. Lampu flip-flop dibeli 1 unit pada tahun 2022 seharga Rp180.000 dengan umur 3 tahun dan nilai sisa Rp120.000. Maka perhitungan penyusutan tahun 2023 dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Penyelesaian menggunakan kelompok 2. Metode garis lurus, harga beli dikali 12,5% sama dengan Rp180.000 dikali 12,5% sama dengan Rp22.500. Metode saldo menurun, penyusutan tahun 2022 Rp180.000 dikali 25% sama dengan Rp45.000. Sedangkan penyusutan tahun 2023 Rp180.000 dikurang Rp45.000 dikali 25% sama dengan Rp33.750. Penyusutan menurut akuntansi Rp180.000 dikurang Rp120.000 dibagi 3 sama dengan Rp20.000. Penyusutan menurut pajak Rp180.000 dikurang 0 dibagi 2 sama dengan Rp90.000. Penyusutan menurut akuntansi Rp20.000 dikurang penyusutan menurut pajak Rp90.000 hasilnya Rp70.000. Keenam ada kamera gamma Sentinel 880 Delta. Kamera gamma Sentinel 880 Delta dibeli 1 unit pada tahun 2022 seharga Rp40 juta dengan umur 5 tahun dan nilai sisa Rp20 juta. Maka perhitungan penyusutan tahun 2023 dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Penyelesaian menggunakan kelompok 2. Metode garis lurus, harga beli dikali 12,5% sama dengan Rp40 juta dikali 12,5% sama dengan Rp5 juta. Metode saldo menurun, penyusutan tahun 2022 Rp40 juta dikali 25% sama dengan Rp10 juta. Sedangkan penyusutan tahun 2023 Rp40 juta dikurang Rp10 juta dikali 25% sama dengan Rp7.500.000. Penyusutan menurut akuntansi Rp40 juta dikurang Rp20 juta dibagi 5 sama dengan Rp4 juta. Penyusutan menurut pajak Rp40 juta dikurang 0 dibagi 4 sama dengan Rp10 juta. Penyusutan menurut akuntansi Rp4 juta dikurang penyusutan menurut pajak Rp10 juta hasilnya Rp6 juta. Yang ketujuh ada papan tulis 80 x 60 cm. Papan tulis 80 x 60 cm dibeli 1 unit pada tahun 2022 seharga Rp120.000 dengan umur 3 tahun dan nilai sisa Rp60.000. Maka perhitungan penyusutan tahun 2023 dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Penyelesaian menggunakan kelompok 1. Metode garis lurus, harga beli dikali 25%, Rp120.000 dikali 25% sama dengan Rp30.000.
Metode saldo menurun, penyusutan tahun 2022 Rp120.000 dikali 50% sama dengan Rp60.000. Sedangkan penyusutan tahun 2023 Rp120.000 dikurang Rp60.000 dikali 50% sama dengan Rp30.000. Penyusutan menurut akuntansi Rp120.000 dikurang Rp60.000 dibagi 3 sama dengan Rp20.000. Penyusutan menurut pajak Rp120.000 dikurang 0 dibagi 2 sama dengan Rp60.000. Penyusutan menurut akuntansi Rp20.000 dikurang penyusutan menurut pajak Rp60.000 sama dengan Rp40.000. Yang kedelapan ada dispenser. Dispenser dibeli 1 unit pada tahun 2023 seharga Rp220.000 dengan umur 3 tahun dan nilai sisa Rp50.000. Maka perhitungan penyusutan tahun 2024 dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Penyelesaian menggunakan kelompok 1. Metode garis lurus, harga beli dikali 25%. Rp220.000 dikali 25% sama dengan Rp55.000. Metode saldo menurun, penyusutan tahun 2023 Rp220.000 dikali 50% sama dengan Rp110.000. Sedangkan penyusutan tahun 2024 Rp220.000 dikurang Rp110.000 dikali 50% sama dengan Rp55.000. Penyusutan menurut akuntansi Rp220.000 dikurang Rp50.000 dibagi 3 sama dengan Rp56.667. Penyusutan menurut pajak Rp220.000 dikurang 0 dibagi 2 sama dengan Rp110.000. Penyusutan menurut akuntansi Rp56.667 dikurang penyusutan menurut pajak Rp110.000 sama dengan Rp53.333. Yang kesembilan ada kompor. Kompor dibeli 1 unit pada tahun 2023 seharga Rp370.000 dengan umur 3 tahun dan nilai sisa Rp150.000. Maka perhitungan penyusutan tahun 2024 dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Penyelesaian menggunakan kelompok 1. Metode garis lurus, harga beli dikali 25%, Rp370.000 dikali 25% sama dengan Rp92.500. Metode saldo menurun, penyusutan tahun 2023 Rp370.000 dikali 50% sama dengan Rp185.000. Sedangkan penyusutan tahun 2024 Rp370.000 dikurang Rp185.000 dikali 50% sama dengan Rp92.000. Penyusutan menurut akuntansi Rp370.000 dikurang Rp150.000 dibagi 3 sama dengan Rp73.333. Penyusutan menurut pajak Rp370.000 dikurang 0 dibagi 2 sama dengan Rp185.000. Penyusutan menurut akuntansi Rp73.333 dikurang penyusutan menurut pajak Rp185.000 sama dengan Rp111.667. Yang ke-10 atau yang terakhir adalah tang penjepit. Tang penjepit dibeli 1 unit pada tahun 2022 seharga Rp250.000 dengan umur 3 tahun dan nilai sisa Rp120.000. Maka perhitungan penyusutan tahun 2023 dengan menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun. Penyelesaian menggunakan kelompok 1. Metode garis lurus, harga beli dikali 25%, Rp950.000 dikali 25% sama dengan Rp62.500. Metode saldo menurun, penyusutan tahun 2022 Rp250.000 dikali 50% sama dengan Rp125.000. Sedangkan penyusutan tahun 2023 Rp250.000 dikurang Rp125.000 dikali 50% sama dengan Rp62.500. Penyusutan menurut akuntansi Rp250.000 dikurang Rp120.000 dibagi 3 sama dengan Rp43.333. Penyusutan pajak Rp250.000 dikurang 0 dibagi 2 sama dengan Rp125.000.
Penyusutan menurut akuntansi Rp43.333 dikurang penyusutan menurut pajak Rp125.000, hasilnya Rp81.667. Seperti itulah perhitungan penyusutan 10 aset yang ada di PT Inti Quality Indonesia. Terima kasih semuanya.